wonderful. Ah, Wrapping transaction. oke. Itu terbalik ya. Ya. Ingat ya, yang pertama tuh pasti sambutan, welcoming ya. Offering itu menawarkan bantuan ya. Wrapping itu memasukkan belanjaan ke kantong belanja seperti dulu. Kalau kita masih pakai kantong plastik, sekarang kan tidak ya. Tergantung customer mau pakai spoonboard atau tidak ya. Ya, ingat ya, wrapping ya. Jangan terbalik. Yang terakhir baru namanya wonderful service. Nah, itu untuk mengakhiri transaksi ya, mengakhiri percakapan lah ya. Itu pembahasannya itu hampir sama dengan panca pesona. Sebelum ada panca pesona ini kan kita menerapkan wow service kan, benar nggak? Sebelum ada panca pesona ya, itu ibaratnya sama lah, pengertiannya sama, penerapannya juga sama ya. Saya inginkan ini sebagai SL bisa mendeliver apa itu artinya wow service, dari arti dan penerapannya seperti apa. Saya minta mungkin ya sedikit tidaknya SL meluangkan waktu lah untuk memberikan briefing ke timnya kalian untuk penerapan panca pesona yang baik sesuai dengan yang sudah diarahkan sebelumnya. Oke, untuk wow service sudah dipahami semua, sudah dimengerti. Ada yang bingung lagi? Tidak. Oke, kembali ke SL. Oke ya, saya nggak akan bahas lagi ya. Wow service saya itu intinya sama penerapan panca pesona. Oke. Nah, yang kedua, pembahasan yang kedua adalah Unipin. Unipin itu kan kita ada program itu. Unipin itu apa? Menurut Emi? Unipin adalah top up game, Game. seperti top up Mobile Legends, Free Fire, dan game-game yang ada di web Unipin tersebut. Oke. Itu keuntungannya ada. Keuntungannya apa? Keuntungannya dari Ya, enggak ada. Kurang tahu. iya, Oke. Dijelasin. Kalau Unipin itu kan ada sudah tertera di wobbler yang kita kasih ya, dan itu dipasang di komputer ya COC ya, dekat komputer SL ya. Itu Unipin itu kan adalah voucher top up game ya. Cara top up game itu keuntungannya ada 30% ya, kemungkinan itu langsung dari aplikasinya ya. 30% tertera. Nah, untuk cara transaksikan pastikan CSR paham ya, dan bisa mensuggest ya dengan cara sekalian mungkin top up Unipinnya Pak atau Ibu atau Kak. ya. Kalian top up selamat pagi, sekalian top up top up Unipinnya, dan keuntungannya berapa persen dan lain sebagainya ya. Intinya kalau dijelasin ya, baru kita jelasin ini ada keuntungannya dan lain sebagainya ya, paham ya. Saya menurut sih, satu suggest, kedua cara transaksi, pastikan CSR paham, jangan sampai bingung ya. Top up Unipin itu kan ada di komputer SL. Itu caranya sama seperti penjualan. Sama seperti penjualan Grab atau top up lainnya. Dia yang pertama dengan memilih voucher Unipinnya, kedua memilih denom, nanti akan keluar kode voucher di komputer kasir seperti kode Grab. Oke, saya pastikan timnya semua paham ya. Untuk penjelasan Unipin udah paham ya, sudah ya, nggak perlu bingung lagi ya. Intinya Unipin itu adalah top up game, terus deliver cara suggest dan cara transaksi, itu saja sih ya. Nggak terlalu susah, karena itu pembeliannya sama seperti pembelian pulsa biasa, cuman tempatnya aja berbeda ya, paham ya. Oke, yang terakhir itu briefing sedikit masalah do and don'ts payment. Nah, ini udah lama nih sebenarnya, cuman kita merefresh kembali apa yang kalau dalam pengertian bahasa Indonesia kan yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan di dalam pembayaran ya. Silakan baca. Nah, yang pertama itu kan cash. Kalau yang namanya cash itu semua produk yang dijual di toko bisa menggunakan pembayaran ya, termasuk pulsa dan e-payment ya. Yang nama cash apapun bisa, benar nggak ya. Nah, untuk kedua, debit card dan e-money. Nah, semua produk yang dijual di toko bisa menggunakan pembayaran menggunakan debit card atau e-money
Flash, BCA, BNI, dan cash termasuk pulsa dan payment ya. Nah, kecuali kredit card ya. Nah, kalau kredit card itu produk yang dijual di toko itu bisa menggunakan pembayaran menggunakan kredit card kecuali pembelian pulsa, pembayaran PLN pasca dan prabayar, pembelian tiket pesawat, Batam Pass, dan kereta api, itu transaksi Telkom, TV berlangganan, PDAM, PGN, BPJS, transaksi Tokopedia dan upgrade. Nah, itu yang ada yang di Ismat. Segala jenis pembayaran di sana itu bisa menggunakan kredit, kartu kredit card. Ya, kredit card itu tidak bisa digunakan ya, kecuali debit ya. Dan saya pastikan kembali nih, kredit card ini tolong berhati-hati dalam melakukan transaksi. Pastikan fisik kartu dicek ya, kan udah dijelaskan prosedur penerimaan kredit card. Pastikan kredit card itu dengan pengguna itu sama. Biasanya di kredit card itu ada yang namanya logo nama dan tanda tangan ya. Nah, apalagi sekarang kredit card udah tidak menggunakan tanda tangan lagi, jadi gampang itu pakai PIN kan ya. Tapi yang namanya apapun kecanggihan dalam itu pasti pernah aja ada orang yang lakukan kecurangan dengan lain sebagai. Karena saya melihat case dari toko sebelumnya ada kok itu ditempel dengan itu. Hati-hati, pastikan menggunakan PIN. Kalau tidak menggunakan PIN, tolong mohon tolak dengan. Nah, sekarang itu prosedur dari kami ya, tidak boleh berbeda dengan fisik. Intinya contoh di kartu namanya Michael Dudikoff umpamanya, kan itu nama orang luar lah, sedangkan yang pakai orang lokal itu bisa ya, bisa terjadi itu penipuan. Apalagi dan pembelian produk yang terlalu banyak, ini rokok semua ambil semua, nggak mungkin. Kredit card ini kartu utang ya, kartu nyicil kan ya. Kita pakai logika aja, masa sampai segitu si orang berbelanja, benar nggak ya? Mungkin boleh kita benar teman, kita perlu juga namanya perlu curiga, karena itu dengan jumlah yang besar itu ya perlu tanda tanya. Oke, hati-hati dengan penanganan kredit card ya, pastikan menggunakan PIN ya, paham ya. Nah, untuk e-wallet itu kan elektrik ya. Ya, wallet itu kan dompet ya, kayak pembayaran sekarang. Dulu kan kita memang belum ada, sekarang kan semua untuk pembayaran, jenis pembayaran cash ada ya. Seperti untuk e-wallet itu produk yang dijual di toko itu bisa menggunakan pembayaran menggunakan e-wallet seperti GoPay, Oppo, Link Aja, Shopee ya. Itu tidak boleh menggunakan pembelian pulsa, pembayaran PLN, sama seperti penjelasan di kredit card tadi ya. Nah, ini untuk voucher CK, voucher udah bisa memakai semua ya. Untuk voucher CK itu semua produk yang dijual di toko itu bisa menggunakan pembayaran menggunakan voucher CK sebagai sesuai masa berlaku. Nah, voucher CK itu kan ada biasanya di logo. Di logo itu stempel, masa, tanda tangan, dan masa berlaku ya. Kalau masa berlaku sudah masih berlaku, nah sedangkan di transaksi komputer jika terjadi permasalahan, tolong hubungi IT dan transaksi tersebut tetap diterima ya, dan nanti bisa hubungi IT untuk pembayaran ya jika terjadi masalah. Yang penting fisik kartu itu jelas, masa expired jelas, ada tanda tangan. Oke, paham ya? Misalnya kalau dia lewat misalnya tanggal 31 Desember gitu. Cuma dia karena lupa menukar, jadinya expirednya dia nukar tanggal 1, kalau gitu gimana Pak? Jadi ini vouchernya hangus atau gimana? Ini permasalahan ini kan kita kurang tahu. Yang jelas namanya masa berlaku sudah expired, itu tidak bisa digunakan lagi. Berarti di sana nanti nggak bisa keterangannya pasti? Iya, pasti akan tidak bisa karena tercapture kemungkinan di bulan tersebut. Namanya pengeluaran voucher itu kan pasti didata nomor serinya A, B, C, dan sampai dan ini berlaku di bulan sekian di tahun sekian. Nah, jadi secara sistem kemungkinan ngelok ya. Kemungkinan kalau gitu silakan hubungi untuk lebih jelasnya. Setahu saya kalau sudah namanya tidak berlaku, tidak bisa digunakan lagi ya, paham ya? Saya harap Emi briefing saya hanya beberapa menit. Saya minta Emi bisa sebagai SL bisa mendeliver apa yang sudah saya bahas ya. Pembahasannya cuma 3 tadi. Pertama apa? Yang pertama tadi
uh, Wow. WW service, Wow service. Kedua, Unipin. Ketiga, yes, and use payment. ya, do and don't payment. Oke, bisa ya? Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore, Mi. Sorry.